Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la hawla wa la quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina rasulina Muhammadin wa lillah. Arsalahu Allahu bil huda dinil haqq yusru ala dini kullih wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi wa salaka ala tariqihi ila yaumil la raiba fihi. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi wa rabba bil islami dina nabi Muhammadin nabiyya rasula Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' was sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, InsyaAllah kita akan teruskan siri tadabbur kita Suratul Furqan, dan minggu lepas kita telah pelajari sama ayat yang ke-56. Ya. Hari ini tes market, tengah tes market. Di mana dalam ayat 56 tugas utama, salah satu tugas utama Rasul yakni tabsyir dan inzar, yang semua itu para Rasul sampaikan semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Rasul tidak punya kepentingan apa-apa. Manfaat dan maslahatnya semata-mata buat umatnya. Sebab itu ditegaskan dalam ayat 57 bahawa semua Rasul dalam menyampaikan dakwahnya bukan mengharapkan balasan daripada umatnya, bukan kerana hendak merampas kekuasaan daripada umatnya, bukan ingin dijadikan ketua bagi mereka, menguasai roda perekonomian mereka. Yang mereka harapkan, yang Rasul-Rasul harapkan hanya satu sahaja, agar dakwah yang disampaikannya itu dijadikan panduan dan jalan hidup oleh kaumnya untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi itulah, serajin manapun, sehebat manapun para Rasul menyampaikan dakwahnya dengan sangat bijaksana, tapi kebanyakan umat-umat dahulu tetap menolaknya. Ada beberapa faktor
kenapa manusia ini suka menolak kebenaran walaupun ianya disampaikan oleh utusan Allah yang jujur, yang benar, yang tak menipu, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ada beberapa sebab kenapa umat ataupun kaum para nabi menolak kebenaran yang disampaikan oleh mereka. Yang pertama yakni at-taqlidul a'ma. At-taqlidul a'ma, taklid buta. Tahu apa itu taklid buta? Taklid buta. Bahasa Arab taklidul a'ma, Melayunya taklid buta. Maknanya mengikut dengan secara membuta tuli, membuta tuli dan memekak badak terhadap tok nenek moyang mereka. Ini adalah penyakit yang sangat-sangat kronik. Bila seseorang mengikut dengan membuta tuli apa yang mereka warisi dari tok nenek moyang, salah ke benar bagi mereka tak jadi pertimbangan. Mereka hanya merasa wajib ikut apa warisan tok nenek moyang. Karena itu warisan tok nenek moyang. Kalau tidak, Kang, nanti sambar petir mungkin. Dan itu jawapan standar daripada setiap umat bila tegur oleh para utusan Allah. Tak, kami tak akan ikut engkau, kami tak akan terima engkau, kami akan mengikuti jejak langkah apa? Tok nenek moyang, apa lagi? Dan ke atas lah. Dan ini dirakamkan dalam Al-Quran dalam banyak ayat. Yang pertama contohnya jamaah boleh lihat surah Al-Maidah ayat 104. Hati-hati ya ini, karena ini adalah punca sebenar atau faktor yang sering kali menyebabkan orang itu menolak kebenaran. Ibaratnya 2 campur 2, diberitahukan 2 campur itu 4. Mereka kata tidak, tu nenek moyang kata 2 campur 2 tu 6. Dia tetap ikut apa kata nenek moyang. Itu namanya at-taqlidul a'ma, taklid buta, mengikut dengan membuta tuli. Membuta tuli ya, membabi buta, membabi buta dan memekak badak. Itulah tahu lah tu. Lihat surah Al-Maidah ayat 104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum ta'alau ila ma anzalallahu wa ila rasul. Wa idza qila, dan apabila dikatakan lahum bagi mereka, mereka umat para nabi lah, termasuklah orang Quraisy, kafir Quraisy ke, kaum Nabi Nuh dahulu ke, kaum Nabi Hud ke, kaum Nabi Saleh, kaum Nabi Shu'aib ke. Ta'alau, bila mereka diajak ta'alau, apa makna ta'alau ya? Ta'alau. Karena ramai ta'alau lah, kalau seorang ta'ala lah. Mari kan? Marilah. Tapi ta'ala ini zaman sekarang maknanya bukan hanya mari, sebab hayya pun mari juga. Hayya ala solah. Hayya ala solah mari juga. Kan? Ta'alau mari juga. Hayya bi mari juga.
Jom. Hai talak, mari juga. Jom. Jadi bahasa Arab ni lain ya, bermacam-macam. Ni tengok terjemahan semua mesti mari. Katalah ta'ala. Kalau kerja ramai ta'ala lah. Mari. Lagi apa ya yang bermari tadi? Hai. Hayya. Hayya bi. Hayya ala. Bukan hayya bi. Hayya ala. Contohnya hayya ala solah. Hayya ala falah. Mari juga. Jom. 3 hayya. Hayya bi. Hayya bi pun mari juga. Jom. Hayya bina. Jom kita pergi makan. Jom kita kantin. Banyak. Hayya bi. Dan ada lagi satu namanya hai talak. Ini dalam surah Yusuf ni. Semua ini kalau kita terjemahkan Melayu, apa maknanya? Mari. Jom. Tapi penggunaannya berbeza. Ta'ala itu yakni kata seruan, ajakan untuk mencapai ketinggian darjah. Daripada perkataan ala ya'lu maknanya tinggi kan. Ala ya'lu tu atas, tinggi. Jadi kata ta'ala tu maknanya mari. Jadi kita mengajak orang kepada kebaikan atau kepada kemuliaan atau kepada apa sajalah. Katalah kita ajak orang solat, kita ajak orang mengikuti Al-Quran. Ta'ala. Karena dengan mengikuti Al-Quran, darjah seorang akan tinggi. Jadi ta'ala. Jadi tak boleh gunakan ta'ala mari makan, tak boleh. Ta'ala ila akal, tak boleh. Sebab makan bukan memuliakan seseorang. Ta'ala ini ajakan dalam marilah sembah Allah sahaja. Marilah kita beriman pada Allah sahaja. Marilah kita bertawakal pada Allah sahaja. Itu boleh ta'ala. Ta'ala gunakan untuk itu. Jadi bukan bahasa percakapan hanya untuk mengajak shopping, tak boleh ta'ala. Ta'ala shoppingian, tak boleh. Kemudian ada hayya ala. Hayya ala pun maknanya mari kan. Mari. Yang mari ini yakni untuk mengajak orang buat baik yang lebih rendah daripada tadi. Contohnya hayyalah solah, marilah solat. Hayya alal falah, marilah kita mencapai kejayaan. Marilah kita belajar. Gitu. Marilah kita belajar. Jom kita baca Al-Quran. Boleh hayya ala. Macam tu. Ajak baca, ajak beritadarus. Jadi lebih rendah sikit. Yang tadi betul-betul paling tinggi seperti beriman pada Allah sahaja. Menyembah Allah sahaja. Tawakal pada Allah sahaja. Iman pada Allah sahaja. Hayya bi, ini digunakan untuk bahasa sehari-hari. Ini boleh ajak makan, ajak jalan-jalan, ajak tengok ikan yang baru dibela. Boleh? Hayya bi. Ajak masak, itu boleh. Hayya bi. Hayya bi litabah. Jom kita masak sama-sama. Jadi ajakan pada orang mukhatab untuk melakukan apa ya? Ya, buatan sehari-hari lah. Jom jalan-jalan, jom tengok. Tu hayya bi. Hayya bukan hayya, hayya bi. Ini pun maknanya jom juga. Marilah, hai talak. Tapi minta maaf, sila minta maaf. Ya, ini ajakan seruan untuk mengajak orang buat maksiat. Itu dalam Al-Quran hayyalah, hai talak diucapkan oleh siapa? Ada yang tahu? Surah Yusuf. Ya, diucapkan oleh Imra'atul Aziz, isteri pembesar Mesir waktu itu. Ya, bahasa sekarang panggil first lady lah. Merayu Yusuf
hamba sahanya untuk melakukan maksiat. Dia tak kata ta'ala, tak benar. Tak ajak hayya ala, tidak. Tidak gunakan hayya bi, tapi hai talak, hai talak. Jumlah macam tu. Jadi hai talak itu maknanya mari juga, jom juga, seruan juga, tapi untuk mengajak melakukan maksiat. Jangan digunakan yang bawah ini. Yang Quran sekali je kan, hai talak wa qalat. Tengok apa namanya dalam surah Yusuf kan macam tu kan, isi pembesar itu yakni rawadat hullati wa fi baitiha an nafsi. Perempuan itu menggoda merayu Yusuf, di mana Yusuf itu tinggal di rumahnya. Wa ghallaqatil abwab, yang dilakukan oleh perempuan tadi. Yang kedua, menutup pintu, karena mungkin tempat itu banyak pintu. Jadi abwab itu pintu-pintu, pintu sana tutup, pintu tutup. Dan menutup bukan sekali dua, ghallaqa, ada tasdid di situ, karena setiap kali perempuan tadi menutup, Yusuf membukanya. Cepat kejap, tutup lagi, tutup lagi, tutup lagi, tutup lagi. Jadi pertama dia merayu, kedua menutup pintu, semua pintu-pintu tutup, dan kita waqalat, dan dia berkata hai talak, hai talak. Jadi mana apa ya? Ya, sangat teruk lah itu perumahan waktu itu. Ya, bahasa yang Allah gunakan pun rawadathu, rawada. Yang biasa terjemahannya dalam Melayu, mungkin dalam terjemahan Al-Quran merayu, rawada itu merayu, tapi sebenarnya itu ya bahasa yang halus lah. Kalau bahasa makna yang sebenar, yang tepat, tapi tak diguna pakai lah, ya mungkin agak kasar. Rawada itu sebenarnya makna yang sebenar, tapi minta maaf tak dipakai. Maknanya warawadathu, dan perempuan tadi memiangi Yusuf. Ya iya, kami dahulu diajar yang macam itu, dan itulah maknanya. Allah pun gunakan kalimat yang apa ya, kosakata yang Quran pilih, kosakata yang menunjukkan bahawa apa, keburukan, teruk sangatlah. Bukan hanya merayu. Merayu tu boleh jadi untuk benda baik, benda tak baik, macam anak merayu mak dia minta duit, merayu juga. Ini merayu yang sangat-sangat apa, buruk lah. Sebab itu memianginya. Tapi mana ada terjemahan Quran macam tu, nanti orang pun protes lah. Tapi kalau nak faham makna sebenarnya macam tu lah. Baik, dan ini tengok, Nabi ajak mereka ta'ala, bukan hayya ala saja, bukan hayya bi. Maknanya Nabi mengajak umatnya untuk melakukan perbuatan yang membuat mereka itu tinggi makamnya, tinggi darjahnya. Ila kepada ma'anzalallah, pada apa yang Allah turunkan. Apa maksudnya dianya? Marilah kita ikut pada apa yang Allah turunkan. Mana ikut apa ni? Kalau untuk Rasulullah, katalah Rasulullah SAW kepada kafir Quraisy, diajak apa ni? Ikut Al-Quran. Wa ila Rasul, dan juga mengikuti apa yang Allah turunkan kepada Rasul. Contoh hadis-hadisnya. Apa jawapan mereka? Qalu, mereka berkata, hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Apa tu? Cukuplah. Mereka berkata, cukuplah bagi kami, memadailah bagi kami apa-apa yang kami dapati atasnya daripada tok nenek moyang kami. Bahasa kasarnya, kalau orang kafir pada orang Quraisy pada Muhammad lah, mat, you tak payah nyibuk lah. You cakap apa pun kami tak akan percaya, karena kami sudah punya pegangan, sudah punya keyakinan. Memadailah panduan hidup bagi kami apa yang kita waris ini daripada. Itu namanya taklid buta. Sebab itu tadi saya contoh, katalah kalau Nabi kata kami akan beritahu kamu 2 campur 2 tu 4. Mereka kata tidak. Tok nenek moyang kami kata 2 campur 2 6. Macam tu lah.
Jadi bagi mereka cukup yakin apa saja yang mereka warisi dari moyang adalah betul benar adanya. Itu mengikut dengan membabi buta dan memekak badak. Ya sudah, kalau orang macam mana coba? Bukan Nabi tak pandai menjelaskan, bukan ajar Nabi kurang terang, bukan tidak ada hujah, tapi macam tu mereka tak menutup diri. Awalau kana abauhum, walaupun bapa-bapa mereka, tok nenek mereka itu la ya'lamuna syai'a. Apa tu? Mereka tidak mengetahui sesikit pun. Maknanya walaupun tok nenek moyang mereka yang mereka ikut itu tak punya ilmu sikit pun. La ya'lamuna syai'a, tidak tahu apa-apa. Itu bahasa halusnya, bahasa kasarnya. Ya, walaupun tok nenek moyang mereka tu goblok semuanya. Ya, maknanya ada peluang untuk pandai tapi disekat, itu jadi goblok. Dia nak go kena blok, itu maksudnya. Jadi ada peluang untuk pandai tapi itulah jadi goblok ya. Jadi bila nak mau pandai, wala yahtadun, dan tok nenek moyang mereka tu tidak mendapat. Ini pertama, hati-hati. Jadi kalau kita mendengar kebenaran, tolong perhatikan kebenaran itu. Jangan dilihat siapa yang menyampaikannya. Nilai kebenaran sesuatu itu benar atau salah bukan siapa yang kata, tapi pada kebenaran itu sendirilah. Tapi ini orang lain. Benar atau salah suatu pegangan hidup itu dengan oleh siapa yang kata. Sebab itu mereka percaya apa saja yang tok nenek moyang wariskan semuanya benar belaka. Ini punca pertama. Dan penyakit ini nampaknya tidak hilang ya. Hingga hari ini pun masih ada tu. Masih ada. Yang kedua, punca kedua, kenapa mereka menolak ajaran para nabi? Mudah saja saya simbolkan, saya ringkaskan untuk mudah diingat. Takut kehilangan status sosialnya. Social status. Mungkin dia orang apa ya? Mungkin punya social status, dia orang kenamaan. Social statusnya dia orang hartawan, golongan elit cendekiawan, kamaknya lah. Dan mereka selesa dengan status sosial yang seperti itu. Tiba-tiba Nabi mengajarkan, menyampaikan mereka bahawa manusia itu mesti meletakkan, memposisikan dirinya sama di hadapan Allah, kalaupun ada perbezaan kerana takwanya. Lihat contoh yang mudah. Jadi mereka ini orang yang merasa manusia ini berbeza-beza tu. Awak ni tak selevel dengan saya, tak boleh kena kita dia menciptakan dalam masyarakat apa nama itu? Kasta. Ya, kasta ya, kasta. Yalah, kasta ni. Ada kasta Brahmin, ada kasta apa yang paling bawah tu? Paria. Alah. Lepas paria. Paria ke peril? Baik, terus saja kepada ayatnya. Lihat surah Hud ayat 27. Tengok. Karena mereka merasa golongan bangsawan, golongan yang social statusnya tinggi, maka mereka tak segan-segan menolak kebenaran yang disampaikan oleh para nabi dan utusan Allah. Lihat surah Hud ayat 27. Bagi mereka manusia tidak sama. Kita golongan atas. Kalau kami ikut engkau wahai Nabi, habislah. Mana kita terpaksa duduk sama rendah berdiri dengan dia orang ni. Allahu Akbar.
Surah Hud ayat 27. Ini kisah kaum Nabi siapa ya? Tak, surah Hud ayat 27. Ini kisah Nabi, kisah Nabi Nuh. Nabi Nuh, nama suratnya surah Hud. Macam mana nih? Nama surah Hud, tapi ayat ini cerita kaum Nabi Nuh. Faqala al-mala'u, dan telah berkatalah al-mala'u, pembesar-pembesar. Mala'un tu maknanya pembesar-pembesar. Alladzi, maknanya mala'un tu dalam bahasa Arab, bahasa Quran maksudnya orang-orang yang punya status tinggi, yang ya begitulah. Besar, yang rasa besar, yang rasa ini, yang serba itulah. Alladzina kafaru, orang-orang kafir. Mala'un yang kafir ini min qaumihi, dari kaumnya, kaum Nuh. Kaum Nabi Nuh ni ada satu kumpulan yang merasa dirinya hebat, bla 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 lah. Apa kata mereka kepada Nabi Nuh? Nuh, mana roka ila basyaram mithlana. Kami tidak melihat engkau melainkan hanyalah manusia biasa macam kami. Nuh, kami ajak kami buat ini, siapalah kamu ni? Awak ni siapa? Kami lihat awak ni tak lebih daripada manusia biasa macam kami. Wa manaraka, ini yang apa? Poinnya. Wa manaraka, dan kami tidak melihat engkau ittaba'aka, yang orang yang mengikuti engkau, illal ladzina hum aradhiluna. Apa tu? Illa, kecuali alladzina, orang-orang yang hum, mereka aradhiluna. Aradhil jamak dari radhil. Ra itu hina, orang yang berkasta rendah. Nuh, engkau ajak kami ikut ajaran engkau. Tak mungkinlah Nuh, sebab engkau ni hanya manusia macam kami. Apatah lagi orang-orang yang telah menjadi pengikut setiamu ni, orang-orang yang dalam pandangan kami golongan pariah. Tengok, aradhil, dahlah kastanya rendah. Badiar ra'yi pula. Apa tu? Badiar ra'yi. Badiar ra'yi, badiar itu maknanya lemah, ra'yun cara berfikirnya. Maknanya apa tu? Orang yang tak pandai ya? Lemah berfikir. Ya. Bodoh lah. Ini apa ni? Bagaimana mungkin kamu suruh kami bergabung dengan engkau, wahai Nuh, sedangkan orang yang telah ikuti kamu ni orang yang dalam pandangan kami golongan rendah, lagi pula bodoh. Jadi kalau kami nanti ikut engkau, maknanya habislah image kami. Mana nak kami nak letak muka? Wah, ini karena ini kaum Nabi ni orang yang kuat jaga jaim ni. Jaimnya sangat kuat, jaga image. Wa manara lakum, dan tidaklah kami melihat bagimu, wahai Nuh, dan pengikut-pengikutmu yang aradhil tadi, alaina, atas kami, fadlin, kelebihan. Kami langsung tak nampak apa kelebihan yang ada pada dirimu atas kami. Kami pun tak melihat apa-apa keistimewaan pengikut-pengikut kamu itu atas kami. Bal nadhunnukum kadzibin. Bahkan kami, kata kaum Nabi Nuh, menyangka kamu, mengagak kamu, bahkan meyakini kamu kadzibin, orang-orang yang berdusta. Tengok, kalau itu apa punca kaum Nabi Nuh menolak ajaran Nabi Nuh dalam ayat ini? Takut kehilangan itu stesen-stesennya tu. Inilah bahayanya mas sekalian. Bahaya sebab mereka tak boleh bayangkan. Dan ini sama dengan kaum Quraisy dahulu. Abu Jahal, Abu Lahab waktu itu kan, Walid bin Mughirah, ini orang-orang bangsawan Quraisy. Dia bangsawan, dia hartawan, dia cendekiawan.
Apalagi Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah itu seorang pakar sastra Arab tuh, dan hartawan, ahli perniagaan, bangsawan pula karena berdarah Quraisy. Ya. Jadi bila mereka mengikuti ajaran Nabi Muhammad, terbayang dalam fikiran mereka yang mereka sangat takutkan. Kalau aku ikut Nabi, mana nanti kami kena duduk sambar rendah bersama dengan Bilal. Lah, Bilal ni siapa lah kan? Terpaksa duduk sambar rendah dengan Ammar bin Yasir, Suhaib Ar-Rumi. Ini tak boleh bayangkan ni. Mereka tak boleh bayangkan. Takut kehilangan, ni dia. Akhirnya ditolaknya. Yang ketiga, apa alasan kaum dahulu menolak ajaran Nabi, termasuk kaum Nabi Muhammad SAW menolak ajaran Rasulullah SAW? Kalau tadi takut kehilangan status sosialnya, yang ketiga ini takut kehilangan kekuasaan. Karena sangat mencintai kekuasaannya, takut kehilangan kuasa, sebab kalau ikut Rasulullah SAW nanti mereka mesti patuh dengan peraturan Nabi SAW. Hilang kekuasaannya lah. Tak boleh berbuat sesuka hati, tak boleh buat sesuka hati mereka. Kena patuh apa kata Nabi. Takut kehilangan kekuasaan. Lihat ayatnya, surah Zukhruf. Az-Zukhruf ayat 51 dan 52. Az-Zukhruf ayat 51 dan 52. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nada fir'aunu min qaumih. 51 Musa ayat 5. Wa nada fir'aunu fi qaumihi, dan memanggil, menyeru oleh Fir'aun fi qaumihi, di hadapan kaumnya. Fir'aun kumpulkan kaumnya di Mesir, lalu Fir'aun menyeru, bersyarah panjang lebar. Salah satu isi ucapan Fir'aun waktu itu, ya qaumi, wahai kaumku, alaysa li mulku Misra, bukankah bagiku ini, bukankah milikku ini mulku Misra, kekuasaan Mesir. Akulah yang memiliki, akulah yang menguasai negeri Mesir. Itu dakwah Fir'aun. Baik kaumku, kamu tahu tak, Mesir ini yakni di bawah kekuasaan aku, dan ini hak milik aku. Woi, sombong sungguh ini orang. Bukan itu saja, wa hadhil anhar, dan sungai-sungai yang ada di Mesir ini, termasuk sungai Nil. Sungai Nil itu sudah ada sebab zaman dahulu, termasuk sungai Nil yang menjadi sumber penghidupan orang Mesir waktu, tajri min tahti. Tengok, punya sombong. Tajri min tahti apa maknanya? Sungai Nil ni mengalir min tahti, di bawah kekuasaanku. Wow, luar biasa tuh. Ya, dia mengaku Tuhan apa? Merasa punya kuasa yang mutlak. Afala tubsirun? Wah, dia tanya, minta pengakuan daripada kaumnya. Afala tubsirun? Tidak kamu lihat? Wahai kaumku, kamu nampak tak? Kamu aku atau tidak? Yang Mesir ini milik aku, dan di bawah kekuasaan aku, dan semua sungai di Mesir itu adalah atas arahan aku. Mau mengalir ke mau tidak? Wah, lebih sombong lagi. Am ana khairun min hadzal ladzi huwa mahin? Bahkan akukah, adakah akukah khairun, yang lebih baik, min hadza, daripada orang ini. Hadza di maknanya merujuk pada Musa.
alladhi huwa mahin, orang yang hina. Masa kecil pun kami yang jaga. Lepas itu dia meninggalkan Mesir karena ketakut pada kami. Dan ini bukan orang mulia, tak ada kuasa. Ini kalau bahasa kita apa ya? Ini anak apa namanya itu? Anak pungut apa namanya? Kan dia Nabi Musa itu kan masa kecil dihanyakan ibunya, lalu ditemukan kan, lalu ditemukan oleh isteri Fir'aun kan. Maknanya Musa bukan anak Fir'aun. Ya, bukan anak bangsawan lah bagi mereka, hanya sebagai anak pungut lah, anak pungut. Anak temuan lah, temuan. Ini budak, ini dulu budak dibuang oleh mak dia. Jadi langsung tak ada harga diri, hina. Lebih teruk lagi, wala yakadu yubin. Allahu Akbar. Wala yakadu, dan hampir-hampir dia Musa ini tidak yubin. Abana yubin itu menjelaskan. Sedia maklum Nabi Musa ini jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala takdirkan bahasa kita lidahnya pendek. Tapi sebenarnya maksudnya cakap tak begitu terang, tak petah cakap lah. Kan doa Nabi saya yang terkenal apa? Yang kita baca Rabbi syrahli sadri. Kan itu Nabi saya mengakui kekurangan dirinya. Susah nak cakap, susah nak menjelaskan apa yang dimaksudkan. Lalu mohon pada Allah agar Allah lantik Harun sebagai wazirnya kan. Jadi Fir'aun dengan angkuh kata, sekarang menurut kamu wahai rakyat beta, siapa yang lebih baik? Akukah yang lebih baik atau ni budak ni? Ini budak temu apa? Tak budak temu namanya. Orang yang tak jelas asal usulnya ini dan cakap pun tak reti. Sedangkan Mesir ini milik aku, kuasa aku, sungai itu pun mengalir atas arahanku. Itu Fir'aun. Dan inilah yang menjadi sebab kenapa Fir'aun tolak ajaran Musa. Jadi orang boleh menolak ajaran kebenaran karena takut kehilangan kuasa. Sebab kalau menerima ajaran Musa, dia menjadi pengikut Nabi Musa dan duduk sama rendah dengan Bani Israel yang ratusan tahun mereka perhambakan. Mana boleh seorang tuan ratusan tahun turun-temurun tiba-tiba suruh duduk sama dengan bekas hamba abdinya. Hilang kuasa, tidak lagi menjadi raja di Mesir, tidak boleh lagi buat sewenang-wenang. Wa'iyadzubillah, takut kehilangan kekuasaan. Tapi sekarang Fir'aun sudah hilang kuasa lah. Fir'aun sekarang sudah hilang kuasa dia. Ini dia. Dan yang keempat, ya mas sekalian, takut kehilangan mata pencaharian. Punca yang keempat, kenapa umat-umat dahulu menolak kebenaran yang disampaikan oleh para nabi? Takut kehilangan punca mata pencarian, mana sumber ekonomi. Mereka merasalah mata pencarian sudah lancar, ekonominya sudah bagus. Kalaulah aku ikut kata Nabi ini, habislah, akan terganggu pencarian aku, akan terganggu perniagaanku, sebab banyak yang tak boleh. Selama ni kami kaya sebab kami buat ini. Kalaulah kami dengar cakap Nabi ini, habis. Ini jadi takut hilang kepentingan dirinya yang mereka pegang itu. Lihat saja ayatnya, surah Hud lagi, daripada surah Hud ayat yang ke-87. Surah Hud ayat 87. Tadi sudah dibuka tadi Hud. Tadi kita sudah berkunjung surah Hud, sekarang berkunjung lagi. Ayat 87, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tengok apa kata kaum
Ahlul Madyan, penduduk negeri Madyan, atau Ashabul Aikah nama dia. Nabi yang Allah utuskan kepada mereka namanya Shu'aib alaihissalam, pak mertua Nabi Musa. Qalu, mereka penduduk Madyan berkata, ya Shu'aib, wahai Shu'aib. Shu'aib ini bukan nama Arab ya Mas Yan. Sebab apa namanya, Nabi Shu'aib bukan orang Arab, Musa bukan orang Arab, Ibrahim bukan orang Arab. Nabi-nabi itu kan semua bukan orang kecuali Muhammad SAW saja. Jadi orang ajam. Jadi itu bukan nama Arab. Ibrahim, Ismail, Yusuf, itu bukan bahasa Arab. Itu bahasa Ibrani, bahasa Hebrew. Kalau Ibrahim itu orang Babilonia. Dan tapi karena dah jadi nabi, lalu orang Islam pun banyak gunakan nama nabi, seakan-akan Ibrahim itu bahasa Arab. Bukan. Ismail bukan nama Arab. Ismail bukan bahasa Arab. Ismail itu sebenarnya terdiri dari dua patah kata. Nabi Ibrahim itu pandai juga ya mas ya, menamakan anak tu sempena-sempena jugalah. Nabi Ibrahim kan lama tidak punya anak. Kawin dengan Sarah hingga ke tua, belum Allah kurniakan anak juga kan. Umur dah lanjut dah. Kerana istrinya pula disahkan mandul akhir. Lalu Ibrahim kawin dengan Hajar, hamba abdi, hadiah Raja Mesir kepada Sarah. Lalu diberikan kepada Ibrahim hadiah. Jadi Sarah memberikan hambanya ini pada Ibrahim, dan Ibrahim menikahinya. Hasil perkawinan dengan Hajar, Allah anugerahkan Ibrahim seorang anak yang pertama tu setelah umurnya sudah sangat lanjut, dekat 1 abad. Karena merasa doa Nabi ini dikabulkan oleh Allah, berpuluh-puluh tahun mohon anak, minta anak, dan baru Allah kabulkan. Ibrahim merasa doanya didengar oleh Allah. Mendengar itu dalam bahasa mereka, dalam bahasa Hebrew namanya Isma. Isma itu mendengar. Tuhan itu bahasa mereka Il. Il itu Tuhan kan. Eli lama sabahtani, kata Nabi Isa ketika disalib, kata mereka lah. Sebenarnya bukan Nabi Isa yang disalib itu, kan mereka minta tolong pada Tuhannya. Eli lama sabahtani, Tuhanku, Tuhanku. Il itu Tuhan. Jadi Isma itu mendengar, Il itu Allah. Jadi Ismail maknanya Allah Maha mendengar. Itu nama Ismail. Jadi bolehlah bagi nama sepenuh-sepenuh macam tu boleh. Oh, karena saya ni ada mana saya begini, karena begini boleh. Nabi Ibrahim pun nama itu. Tapi ya sempena yang elok lah, jangan sempena yang tak elok pula. Mungkin ni, anak saya ni lahir sempena sempena Hiroshima dibom oleh Amerika. apa namanya, Hiroshima Nagasaki dibom oleh Amerika. Lalu punya anak kembar di twin, bagi nama, seorang namanya Hiroshima, yang seorang Nagasaki. Ismail, bagus tuh Ismail. Bani Israel kan, Israel, betul kan? Israel dua patah kata. Isra itu maknanya abdun, hamba abdi. Il maknanya Tuhan, Allah. Jadi Israel itu bahasa Hebrew. Kalau bahasa Arabnya Abdullah. Cantik nama Israel, cantik ya mas sekalian. Boleh jadikan nama cucu dan cicit. Hanya nanti pejabat pendaftaran benar atau tidak, wallahualam. Nama cucu sampai Israel. Israel itu kan jahat. Siapa kata Israel jahat? Israel itu anak keturunan Nabi ya. Kau Israel itu nama Nabi Yakub. Yakub alias Israel. Jadi Nabi Ishak tu bagi nama dia Israel, maknanya Abdullah. Cantik nama dia. Adapun sekarang mereka yang mendakwa keturunan Nabi Yakub, keturunan Nabi Israel jahat, itu cerita lain.
Jadi sebenarnya kita tak boleh membenci Israel, tak boleh. Kalau kita sebut Israel dalam Islam, kita hendaklah mengucapkan alaihis salam. Tahu apa sebab? Karena Israel itu nama Nabi Yakub. Kan Nabi Yakub, Israel alaihissalam, Nuh alaihissalam. Bahkan Bani Israel pun tidak semuanya jahat. Dalam Quran, Bani Israel tidak merujuk semuanya jahat. Yang jahat itu dipanggil Yahudi. Kalau kita sebut Yahudi, bolehlah laknatullah alaih. Tapi kalau sebut Bani Israel, tak boleh kita sebut laknatullah alaih. Nabi Musa, Nabi itu semua Bani Israel. Bezakan, iaitu kena dikaji lebih mendalam. Ya, dalam Quran sebab ada perkataan ahli kitab, pun kadang merujuk Yahudi Nasrani kan. Utul kitab, kadang disebut al-Yahud, Yahudi. Kadang disebut an-Nasara, Nasrani. Kadang disebut Bani Israel. Kadang disebut alladzina hadu. Itu semuanya mempunyai makna yang berbeza-beza. Walaupun mungkin merujuk kepada kaum atau umat yang sama. Jadi sebetulnya kalau ikut agama kita Islam, sebut Israel tak boleh, laknatullah alaih tak boleh. Israel alaihis salam. Tapi kita kena yakin maksud Israel yang kita sebutkan itu adalah Nabi Yakub. Bani Israel anak-anak Nabi Yakub. Yang ramai daripada Bani Israel itu dilantik, dipilih oleh menjadi Nabi. Contoh umpamanya, Nabi pertama dari Bani Israel namanya, Nabi pertama daripada Bani Israel, Yusuf. Nabi pertama dari Bani Israel itu namanya Yusuf. Kan Yusuf bin Yakub, anak Nabi Yakub yang pertama jadi Nabi lah. Yusuf itu Bani Israel ya mas sekalian. Hanya itulah, tak tahulah itu pandai Yahudinya ke macam mana digeladinya Israel. Akhirnya semua orang Islam benci dia tanpa disedari. Orang Islam akhirnya Israel mana boleh benci ini. Itu ya, jadi kena tahulah. Apa kata mereka? Hai Syuaib, as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu abauna? Adakah solatmu itu, adakah agamamu itu, adakah doamu itu yang menyuruh engkau untuk kami meninggalkan Tuhan-Tuhan yang disembah oleh Tuhan yang kami? Au anaf'ala fi amwalina ma nasya', atau kami melakukan terhadap harta-harta kami apa yang kami kehendaki? Innaka la antal halimur rasyid. Sesungguhnya engkaulah yang halim, yang halim, penyantun, rasyid, yang bijaksana. Begini jamaah sekalian ceritanya. Nabi Syuaib ini salah satu dakwahnya, dia ada dua di sini sebut ya. Dakwah pertama mengajak mereka menyembah Allah sahaja, tauhid. Dakwah yang kedua yang ditumpukan oleh Nabi Syuaib ini mengingatkan mereka, membetulkan mereka dalam cara perniagaan mereka. Karena mereka berniaga ni yang penting untung, macam tu. Yang penting untung. Dalam bahasa Al-Quran dipanggil tatfif. Orang dipanggil mutaffif. Dalam Quran ada surah namanya Al-Mutaffifin. Bila menjual merugikan pembeli, bila membeli merugikan penjual. Niaga macam ni haram. Jual barang merugikan pembeli, beli barang merugikan penjual. Dalam rangkaian ayat kisah ini disebutkan, wahai kaumku, janganlah kamu mengurangi sukatan dan timbangan. Penuhilah sukatan. Maknanya kalau kamu nak jual barang, ada orang beli barang kamu berapa banyak? Oh, beli gandum umpamanya berapa? 1 kilogram. Ya timbanglah 1 kilogram. Sukatlah 1 kilogram. Tapi bila orang beli barang kata gandum 1 kilogram, mereka timbangkan hanya 950 gram umpamanya. Maknanya dikurangi. Dia kan dah untung tu. Sedangkan orang tu membayar harga 1 kilogram. Jika ia beli barang dari orang lain, beli gandum dari orang lain 1 kilogram,
timbangannya dilebihkan. Dilebihkan 50 gram ke macam tu. Jadi mungkin ada 2 timbangan lah. Ada satu yang untuk jual barang, yang sekarang menjadi kerja utama Kementerian Perdagangan Dalam Negeri itulah. Kan ada cek sana. Itu menepati Al-Quran. Sehingga dalam perniagaan mau jual pun untung, mau beli pun untung, tapi dengan cara merugikan orang. Bahasa mudah, kaum Nabi Shu'aib ini terkenal ahli perniagaan, tapi peniaga yang menipu. Betul tak? Jadi menipu. Nabi Shu'aib kata, jangan, tak boleh. Ini tidak adil. Kamu mesti begini, begini, begini. Lalu mereka tak puas hati. Shu'aib, aku nak tanya engkau lah. Engkau beria-ia sangat mengingat kami ini. Agama kamukah yang menyuruh kamu, melarang kami untuk sembah Tuhan-Tuhan yang disembah oleh tuan moyang? Agama kamukah yang menyuruh engkau untuk kami tak boleh buat apa yang kami suka tentang harta kami? Kami mau berniaga ala macam mana pun terpulang pada kami lah. Nak buat ini kan, hang tak perlu campur tangan lah. Katanya. Aib tu Shu'aib lah, Shu'aib. Aib, you tak perlu campur tangan, tak ada urusan sama sekali. Ini terpulang kena kami lah. Kami mau untung, sudahlah. Sebab kalau ikut ajaran Nabi Shu'aib, mereka merasa rugi. Habis nanti perniagaan aku. Ini mana boleh, inilah apa yang kami mahukan, untung banyak. Nabi Shu'aib kata tak boleh, tak boleh. Akhirnya ajaran Nabi Shu'aib mereka tolak. Mereka tolak karena takut kehilangan tadi sumber ekonomi dia, ya kepentingan dirilah. Ya mas sekalian, dari 4 poin yang menjadi punca umat-umat dahulu menolak kebenaran yang dikatakan oleh Nabi, agak-agak dari 4 itu ada tak sekarang? Sehingga orang nah sekarang, jadi kalau orang sekarang menolak kebenaran, menolak apa kata Quran, menolak apa kata Rasul, menolak apa yang kata Islam yang betul, cari salah di antara 4 itu pasti ada. Oh, ini mungkin karena pertama, oh benar, kedua, ketiga. Itu ni penyakit ni. Selagi ini ada, orang pasti akan menolak kebenaran. Takut hilang itu, takut hilang ini, takut karena fanatik kepada ajaran tok nenek moyang. Wah, itu paling bahaya sekali. Dah jelas-jelas terang tadi beritahu ini tidak boleh lah cik, tak boleh. Tapi you kata tak boleh, tak apalah. Tapi bagi saya ini wajib sebab tok nenek moyang buat. Kalau tidak, apa istilah itu? Kalau kita tak ikut warisan nenek moyang, nanti kita akan naas ke apa? Oh, kena musibah. Yalah, kena sumpah tok nenek moyang nanya kita. Kena sumpah, kena sesumpah. Waliyadzubillah, tolong difahami betul. Karena ini yang Quran bagi tahu kita. Jadi ya waliyadzubillah lah. Baik, selepas Allah menceritakanlah kisah orang-orang dahulu, kedegilan orang dahulu, alasan kenapa mereka menolak ajaran para nabi, walaupun nabi telah menyampaikan dakwahnya dengan benar, dengan alasan yang hujah yang nyata, tapi mereka tetap menolak. Lalu Allah Subhanahu wa taala ingatkan Nabi Muhammad, nabi yang terakhir, sekaligus kepada kita sebagai umat nabi yang terakhir, dalam ayat 58. Nah, ini untuk kita. Ini panduan untuk kita. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu wasabbih bihamdihi wa kafa bihi bidzunubi 'ibadihi khabira. Wa tawakkal, dan bertawakallah engkau, alal hayyi, ke atas zat yang maha hidup, alladzi la yamut, zat yang tidak mati,
Wasabbih, dan sucikan olehmu, bihamdih, dengan memujinya. Wa kafa bihi, dan memadailah dia, mencukupilah dia, bidzunubi ibadihi, akan dosa-dosa hamba-hambanya, khabiran, yang maha mengetahui dan memberitahukan apa yang dia ketahui. Nanti akan saya jelaskan apa bisa khabir. Kalau aliman apa ya? Aliman, katalah alim, maha mengetahui. Khabira, maha. Di situ apa? Khabiran, maha mengetahui. Aliman, alim, mengetahui juga. Tak apalah, untuk sementara tinggalkan terjemahnya dulu. Untuk sementara. Jemaah sekalian, dalam ayat ini ya, Allah memberikan peringatan pada Muhammad SAW dan sekaligus kepada kita sebagai umatnya. Selepas Allah menjelaskan bahwa orang-orang kafir terus-menerus menolak ajaran para nabi, terus-menerus menyakiti para utusan Allah, ya. Sedangkan Nabi menyatakan risalahnya ini tidak meminta apa-apa balasan dari mereka, tidak mengganggu kehidupan mereka, tidak ingin dilantik jadi ketua mereka, kan begitu dalam ayat sebelumnya ya. Allah perintahkan kepada Nabi, sudahlah Muhammad, kamu tawakal sajalah kepada aku. Kalau kamu terus layan kerenah mereka, ya nanti kamu pening sendiri. Tawakkal 'alal hayyil ladzi. Tawakal daripada nama Allah apa ya? Bila Allah suruh kita tawakal, nawakal ni berkaitan dengan nama Allah apa dari 99? Nama Allah 99. Yang berkaitan dengan tawakal apa? Nama apa? Ar-Rahman ke? Ar-Rauf? Al-Hakim? Bukan. Al-Latif? Latif. Yang kadang-kadang seorang orang suka sangat Al-Latif lah. Ya Latif, Latif, ya Latif, Latif, Latif. Pasal-pasal nak kasih lembut hati orang kerah. Baca Latif, Latif. Akhirnya dikabulkan lah. Isteri baca Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Coba agar suaminya lembut. Terlebih baca overdose, akhirnya suami terlebih lembut. Nanya pula, apa pula tiba-tiba lain. Jadi hati-hati, jangan overdose nanti. Apa? Tawakal daripada nama Allah apa? 99 takkan tak ada tak. Rahman Rahim. Al-Wakil, takkan tak tahu. Al-Wakil kan nama Allah ni. Kafilai wakilah. Wakil nama Allah. Jadi bila Allah kata tawakkallah, tawakal, rootnya apa ni tawakal? Tawakkala ya tawakkalu tawakkulun. Tiga hurufnya apa? Waw, kaf, lam, betul? Yang ini waw, kaf, lam, sama. Rutanya sama. Tawakal dengan wakil sama. Bahasa Arab namanya tawakul ya. Kalau bahasa Arabnya tawakul. Di Melayu kan tawakal. Sebab tawakal bahasa Arab itu bentuk koman. Bertawakallah. Bertawakallah bahasa Melayu, bahasa Arabnya tawakal. Tapi kalau tawakal dalam bahasa Melayu, kalau suruhan tambahlah tawakallah. Baik, wakil nama Allah. Bila Allah suruh kita bertawakallah, mana kita hendaklah menjadikan Allah sebagai wakil kita. Tahu apa makna wakil? Nama Allah wakil apa maknanya? Wakil, wakil. Wakil, wakil, wakil. Allah wakil maknanya Allah yang maha ya. Yang kedua, Allah wakil maknanya Allah yang maha tiga.
Yalah, bahasa Melayu wakil kan. Jadi Allah wakil itu yang maha melindungi yang dan yang semana dengannya, melindungi, menjaga, memperhatikan. Nah, kedua, wakil maknanya Allah wakil, Allah lah yang akan melaksanakan segala urusan kita. Contoh, jamaah jadi PM, tentu ada TPM kan. PM di sini maksudnya pengurusi masjid. Jangan tinggi-tinggi sangat contohnya. PM maknanya pengurusi masjid. Jadi ada TPM maknanya. Jadi bila PM katalah berhalangan atau ada urusan, segala urusan masjid diserahkan pada wakilnya kan. Wakilnya namanya wakil kan. Maksudnya saya ada urusan seminggu ini, segala urusan yang menjadi kewajiban saya, apa yang saya perlu buat, apa yang saya mahukan buat, sekarang saya serahkan pada awak. Awaklah yang bertanggung jawab menguruskan, melakukan segala apa yang saya mau. Ini maknanya CPM tadi menjadikan tipenya jadi wakil. Sekarang kalau kita menjadikan Allah sebagai wakil kita, maksudnya apa? Kita menjadikan Allah sebagai pelindung kita, pelaksana yang melaksanakan apa yang kita nak buat. Sudah, itu namanya tawakal. Hanya bezanya, kalau kita mewakilkan urusan kita pada orang lain itu mesti wajib atau tidak melaksanakan seperti yang kita maukan. Bila kita jadi ketua dan kita serahkan tanggung jawab kita kepada wakil kita dan dia sanggup, adakah wakil kita itu mesti melaksanakan apa yang kita mau buat? Kita sebagai manusia, ya kan? Kalau dia tak buat apa yang kita serahkan dan dia sanggup tadi, bolehkan kita ambil tirikan kepadanya? Bagaimana kalau si wakil, orang kita wakil tadi melakukan sesuatu yang berbeza dengan arahan kita? Ya, kita boleh pecat kan? Itu sesama kita. Tapi masalahnya ini kita dengan Allah. Sekarang, bila kita sudah menyerahkan segala urusan kita, baik buruknya, untung ruginya, hidup mati kita, selepas kita serahkan segala pada Allah, adakah Allah wajib melakukan seperti mana yang kita kehendaki? Nah, di sini kita kena faham bila tawakal itu. Allah tidak wajib kan? Bagaimana jika Allah katalah tidak menunaikan, tidak melakukan seperti yang kita kehendaki? Adakah kita ada hak untuk marah? Tidak. Inilah mana tawakal tu. Jadi kalau saya tawakal tu, apa saja yang nanti Allah lakukan buat kita, ya kita senyum aja lah. Jangan kita setelah kita tawakal kepada Allah dan tiba-tiba Allah tidak melaksanakan, tidak melakukan sebagaimana kita kehendaki, lalu kita marah. Ya Allah, apa hanya engkau macam tu? Sia-sia aku serahkan pada engkau. Kenapa engkau buat lain? Batal tawakal kita. Itulah. Jadi Allah kalau kita bertawakal kepada Allah, Allah terima, ya hambaku, sekarang aku terima tawakal kamu kepadaku. Aku terima engkau jadikan aku sebagai wakilmu. Dan aku akan lakukan apa yang patut, yang baik buat kamu. Serahkan sekali pada urusan aku. Dan jika Allah buat sesuatu, katalah, terhadap kita berbeza dengan apa yang kita maukan, walaupun kita telah menjadikan Allah sebagai wakil, kita tidak boleh kecil hati, tak boleh tersinggung, tak boleh mengeluh. Bila kita mengeluh dan apa, wah, itu mana tawakal kita batal. Jadi tawakal ini bukan semata-mata sebelum kita penyerahkan urusan kepada Allah, tapi juga selepas Allah melaksanakan urusannya. Itu makna tawakal. Agak-agak bila kita sudah tawakal, daripada awal-awal lagi ataupun selepas usaha? Allah Subhanahu wa ta'ala, ini kita manusia, insan,
Kewajiban kita apa nih kalau nak inginkan sesuatu? Ingin itu, ingin sihat, ingin pandai, ingin maju, ingin merdeka, ingin apa? Kita wajib apa? Namanya iya, namanya ikhtiar. Apa makna ikhtiar? Apa pengertian ikhtiar? Berusaha. Kasabah pun berusaha. Nah, ini istilah agama ya, bukan istilah budaya. Kalau istilah agama, hendaklah kita fahami secara agama. Ikhtiar itu jamaah sekalian, yakni kita melakukan usaha itu betul. Tapi kena ada tambahan. Ya, kita berusaha, melakukan usaha sesuai dengan ketentuan dua. Syariatullah. Apa itu syariatullah? Syariat Allah dan sesuai dengan sunnatullah. Itu namanya ikhtiar. Contoh, saya sakit dan saya ingin sehat, ingin sembuh. Allah suruh kita, saya untuk berikhtiar. Maknanya apa yang saya lakukan untuk membolehkan saya sembuh, saya sehat, saya mesti melakukan usaha dan usaha mesti menepati syariatullah. Tidak boleh bercanggah. Tak boleh saya jumpa bomoh main tiup puh kanan, puh kiri, puh kanan, puh kiri. Tak boleh. Karena bila saya jumpa katakanlah bomoh itu, walaupun orang itu nampaknya memang selama-lamanya pakai ikhram, sentiasa muhrim ya, tahallul ya. Hanya saja apa ikhramnya kainnya orange lah. Oh, namanya sami ya itu ya. Lah kan sentiasa pakai ikhram kan? Hanya bawah, atas ya. Dan sentiasa tahallul, kan saya buta. Maknanya usaha saya untuk mendapat apa agar saya sembuh tidak menepati syariatullah. Itu bukan ikhtiar. Tak boleh. Jumpa pokok, minta pada pokok. Jumpa kubur, minta pada kubur. Kenapa juga itu ikhtiar? Itu bukan ikhtiar mah. Karena kita sudah melanggar atau juga melanggar sunnatullah. Yang kedua, sunnatullah jaga. Contoh, kalau kita demam, kita pening sakit kepala, jumpa doktor katalah. Doktor cek, oh awak sakit apa sakit kepala ini puncanya ni. Karena doktor tu faham, dia belajar. Karena punca ini, maka obat yang sesuai untuk sakit kepala awak yakni ni. Karena dalam obat ni kandungan ni. Ini jawabannya. Bagi obat, kemudian kita sembuh. Nah, usaha kita untuk mendapatkan kesembuhan dengan nasihat doktor, disuruh makan obat yang telah dibuat kajian secara teliti, itu ikhtiar yang ikut sunnatullah. Karena menurut sunnatullah, obat yang mengandungi ini akan menghilangkan sakit kepala. Awak sakit perutnya ini. Oh, kalau itu obatnya untuk sakit perut ini, you makan akar-akar kayu kena rebus. Ada kan obat akar-akar kayu? Apa namanya? Ya herba dulu, sekarang panggil herb. Orang Arab kuno dipanggil jalin namanya akokir. Tengok, akokir. Yang dalam bahasa Arab jadi akar-akar kayu. Orang ini ubat yang paling lama je masih sunnatullah ni. Jadi kayu ini, khasiat ini, kan ada khasiat kan pokok ni. Lalu direbus, airnya diminum. Boleh tak boleh kalau kita sakit perut dan macam tu? Boleh. Kenapa? Cara itu menepati sunnatullah. Itu namanya ikhtiar. Tapi jika tidak menepati sunnatullah, tak boleh dipanggil ikhtiar. Sama ada karena melanggar syariatullah atau melanggar sunnatullah. Sakit apa? Sakit perut. Obatnya mesti gini. Tiba-tiba tak payah. Obat jauh ni. Ini saya punya akik ini. Akik ini pada pedalaman negeri Sri Lanka.
Lalu di apa? Diasa atas perut dia. Bam 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 bam. Apa kena-mengena batu akik dengan hilangnya sakit perut? Dari segi kajian saintifik langsung tak ada kena-mengena. Maknanya menyalahi sunatullah. Itu bukan ikhtiar. So pastikan ikhtiar itu maknanya melakukan usaha. Itu macam cita-cita yang berpandukan pada syariatullah dan kerja kita hanya setakat itu. Pertanyaannya, apakah bila kita sudah ikhtiar berdasarkan syariatullah dan juga menepati sunnatullah, ikhtiar kita pasti berjaya? Hasilnya pasti sebagaimana kita harapkan? Pertanyaan saya. Pasti atau hanya mungkin? Mungkin. Atau mustahil? Kita sudah ikut sunnatullah nih. Dan kita sudah ikut sunnatullah. Apa hasilnya pasti atau mungkin sesuai dengan yang kita hendaki? Mungkin. Kenapa mungkin kalau tidak pasti? Karena terjadi atau tidak berdasarkan pada namanya masyiatullah. Inilah yang perlu kita renungkan. Berdasarkan nih masyiatullah. Karena hasilnya itu walaupun sudah betul-betul menepati syariat, walaupun sudah betul-betul menepati sunnatullah, tapi hasilnya tak pasti. Boleh jadi tidak sama dengan apa yang kita kehendaki. Boleh jadi sama. Kita sudah buat langkah kerja. Contoh langkah kerja apa? Untuk menghasilkan nilai 10. Macam mana caranya? Kita nak nilai 10. Macam mana langkah kerjanya? Kalau adalah pertanyaan matematik, tolong cari langkah kerja untuk yang dapat menghasilkan nilai 10. 5 kali 2, betul? Lagi 7 campur 3, 15. Kita boleh buat langkah kerja 30-40 cara, betul? Yang kesemuanya itu jawapan yang sama menghasilkan 10. Ingat, ikhtiar kita hanya mampu buat langkah kerja itulah. Hasilnya itu 10 atau tidak, kita tidak punya kuasa. Nilainya 10 atau tidak bergantung pada karena bergantung pada masyiatullah, maka kita tawakal. Di situ maksudnya. Kita tawakal, mana kita jadikan Allah sebagai wakil. Ya Allah, hamba-Mu telah melakukan langkah kerja, ya Allah. 5 campur darab 2, 7 campur 3, 15 tolak 5, 1 campur 9. Hamba-Mu mengharapkan 10, ya Allah, sekarang terpulang pada Engkau lah. Boleh jadi nanti Allah bagi keputusan, ya aku bagi 10. Karena Allah menghendaki 10. Tapi boleh jadi Allah kehendaki kosong. Macam mana? Macam mana jika sekiranya langkah kerja yang kita lakukan semuanya betul, tapi hasilnya kosong? Karena kita sudah tawakal, kita tidak boleh napa dah sia-sia lah aku. Bukan. Banyak jemaah sekalian, sesuatu yang berlaku di dunia ini menurut sunatullah pasti akan berlaku seperti yang kita jangkakan. Tapi kehendak Allah lain. Baik, menurut sunatullah bila orang katalah tenggelam dalam air dalam jangka masa yang agak lama, mati ataupun hidup. Mengikut sunatullah itu. Mati ya. Menurut sunatullah bila orang katalah ditelan di ikan, mati atau hidup? Mati. Jangan ditelan oleh ikan ya, tertelan ikan pun mati. Jadi sunatullah kata mati, 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 mati. Orang dicampak dalam api yang berkobar-kobar, menurut sunatullah mati. Karena itu kaidah sunatullah. Tapi mati atau tidak, rupa-rupanya bukan pasal ditelan di ikan ke, tenggelam dalam air ke, campak di api ke, mati atau tidak seorang bergantung pada masyiatullah. Bila Allah kehendaki tidak mati, tak matilah. Ibrahim hidup. Sehingga waktu itu Namrus bingung tuh, apa hanya boleh hidup. Nabi Yunus keluar dari ikan, semua kita kejut.
hidup lagi si Yunus ni. Mana lah? Coba. Disitulah mustahaknya kenapa kita mesti bertawakal pada Allah tu kan itu. Karena yang menetapkan segala-gala hasil ikhtiar kita itu Dia semata-mata. Sebab itu jika keputusan yang Allah berikan bagi kita selepas kita berikhtiar sesuai dengan kehendak kita, syukurlah banyak-banyak. Sebaliknya, jika keputusan yang Allah berikan pada kita selepas kita berikhtiar tetapi keputusan Allah itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan, jangan batalkan tawakal itu. Jangan kita, ya Allah, pasal apa engkau? Tak boleh. Bila kita mempertikaikan lagi putusan Allah, batal tawakal kita. So, tawakal itu bukan hanya sebelum atau semasa, tapi selepas keputusan Allah itu terus macam mana? Ya Allah, engkau suruh kata kami berubah, kami dah berubah, dah habis beribu-ribu dah, tapi mati juga pasal apa dah. Kalau engkau bagi tahu awal-awal mati, tak payah kami hantar orang tua ke hospital. Dah lah berbulan-bulan, akhirnya beratus ribu, tengok bil pun saya pingsan. Oh, ya Allah. Mati juga katanya. Tak boleh. Tak boleh. Itu makna tawakal. Jadi tawakal tidak semudah yang kita fahami ya, sekalian praktiknya. Tapi kena ikhtiar. Masa ikhtiar itu pun kita wajib tawakal. Ya Allah, hamba-Mu sekarang makan obat ni, ya Allah, aku serahkan hasilnya pada Kamu. Jadi setiap apa yang kita lakukan itu serahkan hasil pada Allah. Dia yang menentukan segalanya, bukan kita. Mau jadi biru, jadi merah, jadi kuning, jadi panjang, jadi pendek, jadi kurang, jadi lebih, Dia yang menentukannya. Dan bila kita sudah meyakinkan diri kita bahwa Allah itu satu-satunya wakil bagi kita yang boleh kita percayai, yakinlah Allah akan memberikan pilihan yang terbaik buat kita. Yakinkan itu. Allah akan pilihkan kita yang terbaik, bukan yang baik ya, yang terbaik. Walaupun mungkin pilihan Allah yang terbaik buat kita ini mungkin tidak sama dengan apa yang kita kehendaki. Di situ kita diuji iman kita. Jangan kita fikir pilihan Allah yang terbaik buat kita itu mesti sama dengan kemauan kita. Boleh jadi berbeza. Boleh jadi berbeza. Nah, di sini Nabi Muhammad SAW disuruh oleh Allah untuk sudahlah tawakal, serahkan urusan pada aku. Biar aku sendiri nanti yang akan mengatasinya. Kewajiban kamu hanya berikhtiar ni. Berusaha sesuai dengan syariat aku, kata Allah, dan sunnahku. Amruhu bi alayat wa minhum ajaran batah. Walaupun engkau berdakwah dengan bersungguh-sungguh dan tak minta apa-apa balasan daripada mereka, baik buruknya, berjaya atau tidaknya dakwah kamu, serahkan kepada aku, kata Allah. Tawakul. Tenang tak tenang kata kalau orang tawakal agaknya? Pasti tenang dan hidup kan? Hidup kecewa itu karena tawakalnya tak ada. Atau tawakal tapi tawakalnya pura-pura. Jadi dipanggil at-tawakkulul pura-puriu. Nama tawakal tapi tawakkulun puriun. Tidak bersungguh-sungguh. Apatah lagi dalam ayat ini, tengok. Kalau kita tawakalnya kepada orang, sia-sia. Tak apalah, saya yakin siapa tu awak pasti boleh tolong saya lah. Kecewa kita. Sebab orang itu pun lemah macam kita. Kalau kita nak menyandarkan diri kita, bergantung harap pada apa yang lain, jangan berharap kepada makhluk. Tapi berharaplah hanya kepada Khalik. Yang Allah kata, tawakallah engkau pada Al-Hayyu, yang maha hidup, yang tak mati. Maknanya kalau kita tawakal kita bukan pada Allah, kita bertawakal pada benda yang akan mati macam kita. Jangan-jangan dia lebih mati dahulu daripada kita. Saya serahkanlah urusan masalah hidup saya ini pada Tuhan, nanti tolonglah. Ya saya dengar. Okey. Awak dah yakin? Ya saya yakin. Kita berharap tunggu sehari tahun. Dia mati dulu. Dalam masalah kita tak selesai, dia mati. Macam mana? Kecewa kita. Sebab itu dalam ditegaskan atas zat yang hidup, yang tak
mati. Tapi ada syaratnya. Agar tawakal kita ini ikhlas, betul, ada syaratnya. Selepas perintah tawakal apa dalam ayat ini? Selepas perintah tawakal apa perintah selepasnya? Sabbih bihamdi. Masya Allah. Apa tu maknanya? Iya, bertasbih maknanya? Puji Allah. Hamdun memuji. Kalau bihamdi memuji. Kalau sabbih, tasbih menyucikan Allah. Menyucikan Allah maknanya menyucikan Allah dan sucikan. Tasbihlah sucikan oleh engkau, bihamdih dengan memuji Allah. Apa menyucikannya? Dahulu pernah kita pelajari ini, saya masih ingat nih. Alhamdulillah saya masih ingat. Apa 3 huruf? Apa 3 huruf tasbih? 3 huruf saya. Tasbih 3 huruf. Ta sin ba tasaba. Tasaba itu bahasa Vietnam. Sin tasbih ya, tasbihun, tasbih. 3 hurufnya sin ba ha. Jadi sin ba ha nih. Sin ba ha. Sin ba ha juga bermakna berenang. Ya. Semua benda-benda langit, matahari dan bulan dan Quran katalah surah Yasin, kullun fi falaki yasbahun. Semuanya berenang. Makna asalnya sabaha, makna asal ya, berenang boleh, beredar boleh, yakni bergeraknya sesuatu atau sesuatu yang bergerak yang semakin menjauh daripada tempat asal. Okey, kalau jamaah berenang, orang berenang itu bergerak atau tidak? Bergerak. Bergeraknya semakin jauh daripada tempat asal atau makin dekat? Atau tetap di situ? Kalau orang berenang tapi tempat situ itu namanya apa tuh? Tenggelam, bukan berenang. Ada ya saya berenang. Itu bukan berenang, malah tenggelam. Apa namanya? Berenang tu mesti dia bergerak dan makin jauh dari tempat asal. Bumi, matahari, semua galaksi, Quran kata kulun fi falaki yasbahun. Mana semua benda langit bergerak. Bergerak dan bergeraknya semakin jauh daripada tempat mula. Bahasa mudahnya, matahari kita ni zaman sekarang dari mula-mula dicipta oleh Allah, bukan di sini posisi dia. Posisi makin jauh, tak tahu sudah berapa juta batu dia pergi. Dan kemana tujuannya? Nah, sabah itu mana menjauh, bergerak menjauh. Jadi tasbih terambil dari kalimat ini, menjauhkan sesuatu yang tak layak bagi Allah. Itu mana tasbih. Jadi bila Allah kata tasbihlah kamu kepada aku, tasbihlah kepada sabbih, mana jauhkan apa saja yang tak layak bagi kemuliaanku. Sifat-sifat yang tak layak bagi Allah kita jauhkan, yang kemudian kita jadikan menyucikan gelah. Baik, agak-agak layak ke tak layak, patut ke tak patut kita buruk sangka pada Allah. Tak layak? Tak layak. Kalau begitu, yang patut apa kepada Allah? Su'udhan atau husnudhan. Bila kita husnudhan pada Allah, berbaik sangka dalam semua hal, makna kita bertasbih pada Allah. Sebenarnya kalau kita berburuk sangka pada Allah, kita tidak bertasbih pada Allah. Kita meyakini Allah Maha Adil, itu makna kita bertasbih. Tapi kalau kita merasa Allah tidak berlaku adil, kita dalam hidup merasa Allah ini tak berlaku adil. Macam mana orang adil lah, saya nak buat ini sama dia tapi dia macam ni, macam tak adil lah Allah. Tahu tak, begitu terlintas dalam hati kita bahawa Allah berlaku tidak
adil, kita sudah tidak bertasbih. Karena kita tidak menyucikan Allah, tidak menjauhkan Allah daripada sifat tidak adil. Sedangkan Allah mustahil punya sifat zalim. Subhanallah, subhanallah, kata subhanallah, subhanallah. Apa mana subhanallah? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Maha suci Allah kan, tasbih kan? Tasbih. Tapi waktu itu dia sebenarnya sedang punya hajat. Hajatnya lama dah. Ikhtiarnya sudah cancala. Berdoa dah berbuih dah. Berdoa dah berbuih, ikhtiar macam-macam tu itu, tapi subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tapi dah beberapa minggu, beberapa bulan belum juga dikabulkan. Tanda-tanda nak dikabulkan hajatnya pun tidak. Lepas itu subhanallah, subhanallah tu teringat pula, Allah dah 1 bulan ya Allah pasal apa aku tak pernah subhanallah, subhanallah. Tahu tak tasbih kita subhanallah 1000 kali itu nilainya kosong sama sekali. Kosong. Itu dalam bab ihsan tu. Jadi kita hanya cakap ya Allah engkau maha suci, engkau maha adil ya Allah. Lidah kita kata ya Allah engkau maha adil, tapi hati tak aci. Apa kita fikir yang Allah catat tu yang mulut tu. Tapi hati tu tak aci. Tak boleh. Sebab itu bila kita sudah bertasbih yang ikhlas, yang betul-betul diterima oleh Allah, dalam hati dah tak ada rasa tak sedar hati, suudzon tak ada, kecewa tak ada, sentiasa mensyukuri sekecil apapun nikmat Allah, sentiasa sabar terhadap seberat apapun ujiannya, ridha terhadap qada Allah seburuk apapun. Itu makna tasbih. Jadi jika kita sudah bertawakal kepada Allah, selepas ikhtiar susah, penat sudah, lama sudah, tapi yang Allah berikan pada kita tidak sesuai dengan apa yang kita, jangan sekali-kali mati tak aci, tak boleh. Jadi ayat ini seakan-akan Allah kata ini, wahai hambaku, tawakallah kamu kepadaku dengan betul-betul ya. Ya Allah, ya Allah. Kamu sudah ikhtiar? Sudah ya Allah. Kamu sudah memohon? Sudah ya Allah. Kamu yakin menyerahkan urusan kepada aku? Yakin ya Allah. Engkau yakin aku maha adil? Yakin ya Allah. Tiba-tiba Allah bagi keputusan yang lain daripada, kalau lain daripada kita kendaki, kita tetap ya Allah maha adil engkau. Walaupun keputusan yang Allah berikan tidak sama dengan kita inginkan, kita tetap meyakini Allah maha adil. Tidak terlintas sedikit pun tuduhan bahawa Allah ta'ci. Bahasanya ta'ci. Itu sebabnya lepas perintah tawakal, sabih. Lepas sabih, bihamdi. Apa dia? Memuji. Bak kata ajar Rasulullah SAW, bila Nabi SAW mendapatkan sesuatu yang menyenangkan hatinya, yang menggembirakan jiwanya daripada Allah, Nabi kata apa? Alhamdulillah alladzi dia. Nabi bila dapat sesuatu yang Nabi suka, dapat sihat, berita yang menyenangkan, yang menyerukan, Nabi kata alhamdulillah alladzi bi nikmatihi tatimmus sholihat. Itu hadis sahih jemaah sekalian, kena diamalkan ya, itu sunnah tu. Segala puji bagi Allah, zat yang dengannya yang dengannya dengan apa pujian Allah ni tatim bisolihat, menjadi sempurnalah segala kebaikan. Segala puji bagi Allah yang dengannya menjadi sempurna segala kebaikan. Itu bila Nabi mendapatkan berita yang menggembirakan. Sebaliknya bila Nabi tertimpa sesuatu yang tak menggembirakan, hilang barang ke, sakit ke, kematian saudara mara istilahnya ke, itulah mana yang tak apa? Tak yang sifat manusia tak sukalah. Nabi kata alhamdulillah ala kulli hal. Maknanya apa tu? Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Maknanya Allah tetap wajib dipuji, kita tetap wajib memujinya, walaupun apa yang Allah berikan pada kita sesuatu yang kita tak sukai.
Jangan kita hanya memuji Allah ketika Allah bagi kita apa yang kita suka. Tapi bila Allah bagi kita apa yang kita tak suka, lalu kita tak nak memujinya, itu sudah tidak bertasbih. Allah kata sabbih bihamdi. Allah ni tidak akan hilang sifat hamidnya. Apa saja yang dilakukan terhadap hambanya, dia tetap berhak dipuji. Hamba tetap wajib memujinya. Sabbih bihamdi. Mengamalkan 3 itu pun kalau betul, oh iman kita naik je mas kan. Kalau dalam bahasa pondok dipanggil mengamalkan tawakal, kemudian sabbih, kemudian apa tadi? Bihamdi kan. Tawakal, tasbih dan dengan betul lah syaratnya, karena 3 itu ada kaitan satu dengan yang lain. Diamalkan dengan betul dan konsisten. Itu bahasa pondok masa belajar tu. Kata Pak Kiai, kamu boleh jadi wali katanya. Ya, kamu boleh jadi wali. Wali di sini maknanya orang yang dikasihi oleh Allah. Bukan wali mana yang boleh makan bara api. Boleh wali yang boleh jalan di atas laut. Bukan macam tu. Allah sayang. Ya, jadi ayat ini sangat dalam sekali maknanya. Serahkan segala urusan kita. Selepas kita berikhtiar, keputusan serahkan pada Allah 100%. Dan yakinkan diri kita bahwa Allah akan memilihkan yang terbaik buat kita menurut Allah. Kemudian selepas Allah berikan kita keputusan daripada usaha kita, jika sekiranya keputusan yang Allah berikan pada kita itu tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak sesuai dengan ikhtiar yang kita lakukan, ya tetaplah kita berhusnudzon. Jangan menuduh Allah yang bukan-bukan. Jangan terlintas dalam hati kita walaupun kalimah tak aci. Jangan. Kalau ada tak aci aja, tasbih kita suara-suara tu kosong. Subhanallah, 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 subhanallah. Macam mana ya Allah? Kau ni kenapa? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kenapalah engkau? Jangan tanya kenapa pada Allah. La yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun, Quran kata. Allah tidak boleh disoal, Allah tidak boleh ditanya, Allah tidak boleh dipertanggungjawabkan terhadap apa yang dia buat, yang lakukan terhadap hambanya. Sebaliknya, manusialah kelak yang nanti akan disoal, ditanya, dipertanggungjawabkan. Allah tidak boleh ditanya. Kita tidak boleh, maksudnya kita tidak boleh mempertikaikan apa yang Allah buat. Jadi bertanya, kenapa lah? Tak boleh. Kenapa ya Allah kau itu ya? Kan apalagi kalau ditambah lagi, kan sepatutnya kau buat macam ini. Tak sepatutnya kau buat. Wih, kita sudah mulai pandai mematut-matutkan. Nah, itu kacau lah tu. Itu batal ya mas kan, punya tasbih kita batal. Walaupun subhanallah, subhanallah. Ingat ya, Nabi beritahu apa? Orang yang baca subhanallah 33 kali, betul? Takbir tahmid 33 kali, takbir 33 kali, cukup 100 kali dengan tahlil lepas solat, apa Nabi kata, Abi jaminan dosanya akan dihapuskan, diampunkan walaupun sebanyak buih laut kan. Itu bukan hanya subhanallah, bukan. Subhanallah yang boleh tadilah betul-betul boleh menghilangkan suudzon, yang tak betul-betul menyucikan Allah dari benda-benda yang tak layak baginya itulah. Sebab dengan keyakinan seperti itu, bintik-bintik hitam yang ada dalam hati kita yang melekat, yang menempel akibat dosa itu, bintik itu akan jatuh, gugur. Sikit-sikit. Tapi kalau subhanallah sampai tengok je. Subhanallah, ya apa lama sangatlah subhanallah. Kadang-kadang yang jelas pun hanya kalimat pertama ya. Subhanallah. Lepas itu tak jelas. Subhanallah, subhanallah. Orang sebelah pun sup kambing ke, sup ayam. Alhamdulillah. Apalah. Lepas subhanallah pula hatinya tu apa komplain pula tu. Saya tak puas hatilah, kenapalah rugi jadi tak pernah. Walau aku dah jaga kesihatan, hari-hari saya jogging, makan saya jaga, minum tidur cukup. Kenapalah sakit ni? Kawan itu makan tak jaga, sehat pula.
Saya solat tak tinggal. Kenapa Allah bagi aku susah? Kawan tu solat pun tidak. Kenapa senang ya? Coba kalau sebab setan ni pandai ya. Alladhi waswisu fi itu dibisikkan tu. Bila terlintas cepat-cepat a'udzubillahi minasyaitonir. Ini setan, ini setan. Kena cepat-cepat macam tu. A'udzubillahi minasyaitonir. Jangan diikuti dan dilayan. Habis kalau dilayan kita dah melayan. Walaupun gini sup. Walaupun dah tak tahu berapa kali pusingan supnya, sup. Kosong. Ya, faham ya? Tawakul, perintah tawakallah, perintah bertasbihlah, perintah bertahmidlah. 3 itu jadi satu aja. Itu pendinding diri kita paling kuat. Allah akan lindungi kita. Apapun perbuatan jahat orang lain, Allah sini akan jaga. Karena kita sudah punya pendinding ya. Sudah punya dinding, pelindung diri yang tidak ada tolak. Jangankan manusia, setan pun tak boleh kacau ya Mas Ian. Pada orang macam ni, iblis pun hanya mati akal lah. Tengok geleng-geleng kepala lah orang macam ni. Tapi kalau tidak, tawakal tidak, tasbih tidak, tahmid pun tidak, iblis tak payah suruh setan untuk menyesatkannya, karena di sini sudah. Mungkin setan iblis belum bangun baru terkejut. Dia teruk daripada aku, kata iblis. Mudah-mudahanlah memberikan pengajaran bagi saya menyampaikan. Alhamdulillah kalau kongsi bersama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Innal insana lafi khusr. Alladzina amanu shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.